Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Naraya. Ketemu dengan saya pendatang baru di Naraya Channel. Sekarang kita sedang bersama dengan sesosok yang sangat luar biasa ini dari Sumatera Utara, seorang kakak, seorang bapak, seorang ayah dan semuanya pada diri beliau. Kita sapa dulu siapa sahabat inspiratif kita saat ini. Yuk gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Abdi. Ya, gimana Kak Abdi? Terima kasih sebelumnya. Saya agak jujur, agak sedikit speechless, agak bingung mau mulai dari mana. Berhubung kali ini perdana saya bersama dengan figur yang luar biasa. Sahabat Naraya, kita kenalan dulu. Siapa sih sebetulnya Bapak ini? Ini Bapak ini kok pakai seragam pramuka? Kenapa harus seragam pramuka yang dipakai Bapak ini? Sebelumnya saya mau kenalan dulu nih. Kenalan dengan Bapak ini, siapa sih beliau? Kakak ini salah seorang yang punya banyak pengalaman. Saya lihat dari beberapa kegiatan. Boleh dong Kak sedikit memperkenalkan diri langsung dari Bapak? Iya, kakak kali ya. Oh ya kakak, siap. Ya, gampangnya nyapa kita Kak Abdi aja ya. Ya siap. Kalau nama lengkapnya sih Abdul Latif, jadi boleh juga sih. Kalau misalnya mau panggil Kak Abdul boleh, Kak Latif juga boleh, Kak Atif juga boleh. Siap, ya, Atif di sana Atif ya. Siap. Tapi Abdinya jangan diplesetin, Angkatan Buaya Darat Indonesia. Ya. Ya, kelihatan pakai seragam pramuka. Kita anggota gerakan pramuka. Hari ini anggota dewasa. Mulai aktif dari siaga, penggalang, penegak. Hanya pandeganya saja yang tidak sempat mengikuti. Kemudian terjun ke dunia orang dewasa sebagai pembina dan hari ini pelatih. Itu mungkin beberapa profil. Ya. Jadi Kak Abdi saat ini beraktivitas itu di pramuka sebagai apa, Kak? Ya, dari ini kalau diceritain dari bawah mungkin kesannya kebanyakan ini, Kang Ica. Oke. Siap. Apa ya? Oh, boleh Kak, boleh. Jadi hari ini dan persis ini saat ini sedang berada di ruangan kerja di gugus depan Madrasah Aliyah Mualimin Mifa Medan. Jadi gugus depan kita 18603 Ambalan Diponegoro. Kita biasa menyebutnya di Puma tuh, Ambalan Diponegoro penegak utama gitu. Itu sebagai pembina satuan di situ. Kemudian di tingkat ranting kebetulan diamanahkan juga sebagai ketua kuartir ranting sejak 2015 sampai sekarang. Ya di ujung masa bakti sih ini tahun 2020. Satu masa bakti dan ini penghujungnya. Kemudian kalau di kuartir cabang hari ini kita juga masih sebagai andalan bidang lingkungan hidup. Jadi relawan juga sih kita sebutannya untuk pramuka kan juga dikenal dengan patriot lingkungan hidup gitu ya. Iya Kak. Di kuartir cabang juga diamanahkan sebagai andalan bidang itu. Kemudian kalau di kuartir daerah, alhamdulillah sampai hari ini kita juga diamanahkan sebagai sekretaris komisi bidang pembinaan anggota dewasa dan juga sebagai sekretaris Pusdiklatda Sumatera Utara PLT dalam hal ini. Dan baru saja memang kita diamanahkan oleh Al-Wasliyah, organisasi kita, sebagai Pinsako. Jadi kebetulan diamanahkan tambahannya tanggung jawab kita yang baru adalah Ketua Pimpinan Satuan Komunitas Pramuka Al-Wasliyah Sumatera Utara. Itu. Wow, luar biasa sahabat Naraya. Jangan pakai wow, kaget kita. Oh iya, luar biasa. Dan memang sahabat Naraya perlu juga harus tahu ya, kenapa sih saya
mencoba untuk mengundang Bapak kita yang satu ini. Kenapa saya mengundang beliau? Karena beliau ini memang betul-betul bisa menjadi bapak dan bisa menjadi kakak. Sampai saat ini beliau ini masih eksis, tetap kelihatan muda, kelihatan dengan tampilannya masih sangat muda. Dan udah ada jaket itu. Itu cuma ini aja, apa ya? Ya sesuatu yang tumbuh lah, Kak. Tapi kalau di sininya itu sangat muda. Nah, untuk itu sebagai orang dewasa yang penuh dengan jiwa muda, Kak, di situasi saat ini kan kita paham nih, lagi pandemi, di mana-mana ngomongin pandemi, di mana-mana ngomongin, ada yang ngomongin lockdown juga, ada yang ngomongin ngapain aktivitasnya kalau kita di rumah doang. Nah, kira-kira Kak sebagai sahabat muda, sahabat dewasa yang berjiwa muda gitu kira-kira ya Kak. Agak repot ini memang kalau baru jadi host pertama kali Kak, memang agak-agak gimana gitu ya. Nah, jadi aktivitasnya apa Kak di tengah pandemi untuk mengisi kegiatan untuk memotivasi jiwa-jiwa muda yang saat ini mungkin juga agak sedikit bingung Kak? Ya, motivasi ya. Ya. Jadi kalau memang kita hari ini prihatin ya terhadap pandemi wabah yang kelasnya dunia ini ya. Iya, iya. Dan hari ini memang pertama ya kita harus bersabar. Kemudian kalau kita mengutip dari quotes Baden Powell bahwa beliau pernah statementnya begini semasa hidup beliau, Pandu itu kita menyebutnya untuk hari ini harusnya memang sudah siap dengan keadaan yang belum terjadi bahkan karena kita terlatih. Maka situasi hari ini, pandemi hari ini, harusnya kita pramuka tidak sama dengan mereka-mereka yang panik, dengan yang mungkin kebingungan menghadapi situasi ini. Ya pertama pasti kita pernah dalam latihan kan belajar survival tuh Kang Ical. Ya siap. Iya, tuntutannya kan survival itu menuntut kita siap survive, bisa bertahan. Jadi kalau hari ini kita bisa bertahan saja dan mampu mengajak orang dan menguatkan orang-orang sekitar kita untuk bertahan, itu sudah cukup, lebih dari cukup bahkan luar biasa. Tidak cerita-cerita yang lain saja dulu. Jadi bertahan saja dengan keadaan ini dan mengisi waktu pastinya. Kalau kita mengkaitkan dengan pendidikan kepramukaan bahwa tidak boleh ada yang mati di situ termasuk kreativitas. Artinya hari ini apapun yang bisa kita lakukan, baik langsung atau tidak langsung, ya harus dimaksimalkan. Jadi intinya itu, kita harus siap untuk menghadapi situasi ini dalam keadaan yang bertahan saja dan mengajak orang-orang di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Itu kira-kira Kang Ical. Oke, untuk dalam bentuk aktivitas realnya di sana itu kakak dengan teman-teman pramuka, dengan kakak-kakak yang lain, golongan dewasa ataupun mungkin dengan adik-adik anggota pramuka itu apa Kak kegiatannya Kak? Ya kebetulan kalau dari sisi pembidangan kita, dari sisi pembinaan anggota dewasa, secara spesifikasi mungkin di persoalan diklat ini memang sedikit bukan terkendala, tetapi sedikit berbeda saja metode-metode yang disiapkan. Artinya dalam pendidikan dan pelatihan kita go on, hanya metode saja yang perlu dikemas menyesuaikan dengan keadaan hari ini. Bahkan kalau kita cerita refokus nih, beberapa muatan kegiatan di bidang yang lain bisa saja dialihkan ke pembidangan kita anggota dewasa dalam sisi diklat. Virtual bisa itu. Artinya hari ini mengelola atau mengarahkan orang dewasa itu lebih mudah mungkin ketimbang mengelola sebuah kegiatan yang anggotanya adalah masing-masing anggota muda. Maka kalau kita mendengar banyak kegiatan yang terpaksa harus mau tidak mau memang ditahan dulu dan dialihkan di tahun-tahun berikutnya, mungkin kita berharap tahun 2021 sudah membaik, Kang Ical. Dan kebijakan ini kan nasional. Ya. Jadi kita harus vakum kegiatan di anggota muda itu memang mau tidak mau harus berhenti sejenak. Tapi di anggota dewasa hal-hal yang seperti ini misalnya virtual meeting, intinya hal-hal yang masih memungkinkan kita lakukan tetap kita lakukan. Nah di Sumatera Utara sendiri memang beberapa hal kita lakukan seperti ini.
Contoh misalnya kita menyebutnya caraka. Caraka itu cakap-cakap tentang gerakan pramuka. Wes. Cakap itu bahasa kita itu kan. Iya, itu Sumatera, betul-betul Sumatera itu. Ngomong ya. Gitu. Iya. Jadi pokoknya bicara-bicara, diskusi-diskusi, dan itu kita lakukan melalui virtual. Gitu. Dan belum lagi hal-hal yang sifatnya pertemuan-pertemuan kita yang langsung, yang hari ini juga dengan protokol kesehatan, kita tetap tidak boleh mengabaikan itu. Tetap saja ada proses diskusi dari kawan-kawan lintas golongan, dari lintas angkatan begitu ya, bahwa hari ini kalau di dunia orang dewasa itu ada sebutan narakarya. Narakarya itu adalah sebuah tugas atau perjalanan dari pembina pramuka lulusan KMD atau KML yang dia harus menghasilkan sebuah karya yang hasilnya nanti berbentuk orang. Narakarya itu orang yang dikaryakan atau karya seorang gitu. Iya. Kalau yang hari ini kita tidak bisa bersentuhan atau bertemu langsung dengan peserta didik, kan itu karyanya itu. Misalnya kita tidak penggalang, ada penggalang ramu, rakit ramu. Tidak mungkin hari ini kita memaksakan diri untuk ketemu. Maka paling tidak ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan, lebih mematangkan diri kita. Kita bilang deh 6 bulan ke depan, belum tentu kita ketemu dengan peserta didik. Ya paling tidak 6 bulan itu kita mematangkan program. Kita bisa lebih mengkreasikan diri kita dalam sebuah mimpi yang diwujudkan tertulis. Apa ya? Kalau saya menyebutnya selalu, hal yang akan kita kerjakan harus terencana gitu. Jadi rencanakan yang akan kita kerjakan. Nah, paling tidak 6 bulan ini atau 6 bulan ke depan kita berharap tuntas persoalan ini. Kita bisa memaksimalkan waktu kita untuk menyusun program demi program. Sehingga nanti banyak sekali program yang baru bisa kita sajikan ketika ketemu dengan peserta didik kita. Itu Kang Ica. Wow, luar biasa. Ini satu napas tuh tadi tuh. Iya. Dan ini uniknya kan. Mungkin sahabat Naraya juga semua agak kebingungan. Bapak satu ini memang tampilannya agak-agak sudah memang dewasa, tapi luar biasa, masih energik ya. Jadi memang jiwa mudanya luar biasa. Udah tua. Oh, usia mungkin nggak, itu usia di KTP mungkin ya. Tapi jujur Kak, memang jiwa muda Kakak ini yang membuat kita semua, bahkan kita yang muda ini pun makin merasa ya, walaupun mungkin nanti seusia Kakak pun akan terus muda gitu. Selain daripada kegiatan dewasa Kak, untuk golongan dewasa, untuk golongan peserta didik Kak, di teritorial binaan Kakak sendiri, mungkin di GUS depan ataupun di Ranting Medan Amplas khususnya, itu dalam bentuk kegiatan itu apa Kak? Kegiatan-kegiatan apa Kak? Ya, memang secara langsung tatap muka tadi seperti yang saya sampaikan masih mungkin ya. Hari ini lazimnya kita memang masih banyak menggunakan daring virtual. Kita mengirimkan video atau memang lebih kreatif, memang membuat film-film pendek, tutorial dan sebagainya. Itu yang menjadi bahan bagi peserta didik lebih apa ya? Ada bahan yang bisa mereka tetap dapatkan dari kita. Intinya itu saja. Kalau misalnya cukup dengan hari ini apa yang paling sederhana ya, WA group misalnya ya, gambar atau video yang tidak terlalu berat kita kirimin. Kalau misalnya terdukung dengan kuota yang lebih agak gedean gitu kan, juga variatif nih. Iya. Apalagi Medan ini lebih banyak menengah ke bawahnya, Kang Ical. Sama Kang, sebetulnya di setiap daerah punya hal yang sama sebetulnya. Termasuk saya pribadi sebetulnya. Pengusaha yang nyaru ini.